Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Insyaallah kali ini saya akan membacakan surat Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat yang ingin belajar mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang setiap harinya wajib kita baca minimal 17 kali. Kenapa? Karena dia menjadi rukun dalam salat kita yang berjumlah 17 rakaat. Maka membaca surat Al-Fatihah diusahakan harus yang pertama kali kita perbaiki. Apa saja kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan, a'udzu bukan a'udu, ya, bukan a'udu. Yang pertama a'u ain, kemudian dzu. Ini dza, lidahnya sedikit dikeluarkan, dzu, ya, dzu, bukan du, bukan a'udu, ya, tapi a'udzu. Kenapa harus betul? Kenapa harus sama bacanya? Karena artinya akan berbeda, ya. Artinya akan berbeda. Kalau kita membaca a'udu itu artinya aku kembali. Sedangkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita sudah tahu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kemudian kalau kita bacanya a'udu artinya aku kembali kepada Allah, itu luar biasa, berbeda ya artinya. Maka membacanya harus betul sehingga artinya tidak berubah. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian sya, kebanyakan di sya ini suka salah jadi tebal karena antisipasi sya gitu ya. Padahal sya itu tidak tebal. Sya ya sya. Nah, jadi untuk memudahkannya teman-teman letakkan tangan, letakkan telunjuk kita di bibir, sya. Jadi bukan sya. Kalau kita membacanya sya-nya tebal, maka nanti akan berubah menjadi syayuto ya. Jadi tebal semuanya, padahal tidak tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja ya, bukan zi, bukan nirrajim tapi nirrajim. Kemudian ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ya, bismillah. Bismillah. Ini
salahnya biasanya ketika sin tidak sempurna. Bacanya bismillah, bismillah, jadi mantul. Padahal di sini sin itu disukun. Bismillah. Kenapa orang sering mantul ketika membaca bismillah? Jadi bismillah itu karena sinnya belum selesai, ya. Sifat huruf sinnya tidak selesai, jadi dia terpaksa berhenti, ya. Dia terpaksa berhenti dan lanjut ke huruf berikutnya. Bismillah. Nah, padahal sinnya harus diselesaikan dulu. Dia mempunyai sifat as-sofir, ya. Bismillah. Kalau sinnya selesai, dia tidak akan mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, sama di sini lamnya tidak boleh mantul, ya. Karena yang mantul itu huruf qalqalah. Qaf, to, ba, jim, dal. Sedangkan lam itu tidak mantul. Alhamdu, lidahnya tidak keluar, enggak alhamdu. Coba perhatikan, boleh sambil ngaca, ya, boleh sambil lihat cermin. Alhamdulillah, ujung lidah berada di gusi atas. Ya, alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama suka mantul adalah tadi lam, ya, diselesaikan dulu, ditenangkan dulu. Alhamdu, jangan sampai alhamdu. Yang kedua mim, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian rabbil itu banyak yang ke mim, rob, ya, tapi padahal dia rabbi, bi, ya, rabbil alamin. Ain berasal dari tenggorokan, bukan dari hidung. Bedanya apa? Ketika ain itu dari tenggorokan, dia akan tetap bunyi meskipun kita pencet hidung kita. Beda dengan kita dari hidung. Ya, dia mentok. Maka ain itu berasal dari tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa harus ainnya harus betul? Karena artinya pun sama, akan berubah. Kalau baca alamin, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu artinya sakit, ya. Sementara kita mengatakan Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, ya. Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Tuhan orang-orang sakit atau apalah artinya. Jadi kalau alam itu artinya sakit, tapi kalau alam artinya semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ya, di tenggorokan. Alamin, pencet hidungnya. Alamin masih tetap bunyi, tapi kalau nah itu ainnya salah, ya. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra, ya, berbeda dengan ra biasa kita, misal dengan bahasa Indonesia rombongan, ya, ro. Tapi kalau bahasa Arab itu bacanya ra, ya, ra. Kalau bahasa Indonesia diarabkan misalkan rombongan, ya, seperti orang cadel.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Banyak di sini ketika membaca Maliki Yaumiddin kafnya berhenti. Itu namanya saktah, berhenti tanpa bernafas. Maliki Yau, langsung aja. Maliki Yaumiddin. Insya Allah tidak akan merubah arti ya. Maliki yau bukan maliki yaumid ya, tapi yau, lin ya, lembut, santai. Maliki yaumiddin. Da ya, da diusahakan, saya pun masih belajar untuk da ini. Maliki yaumiddin. Jadi bukan yaumiddin ya, yaumiddin. Kalau orang Sunda biasanya da ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ya, iyyaka. Jangan ditekan. Iyyaka na'budu, nggak boleh. Itu tidak disukunkan ke hamzah. Iyyaka biasa aja. Iyyaka na'budu ya, dilangsungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas nas ya, nasta'in. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas si ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata ya. So-nya jangan mantuk, jangan manyun. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim. To-nya jadi ikut tebal padahal tak. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata ya, yang tebal itu ra dan to. Si-nya tebal tapi berkurang sedikit. Siratal ladzina an'amta. A kemudian a, an'amta, bukan an'amta. Bukan an tapi a, hamzah. A ya, an'amta. A itu hamzah, kemudian ain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil gha ya, gha bukan goiril. Ketika sukun nanti akan terasa bedanya. Ghairil maghdu. Kalau go pakai G bahasa Indonesia, itu go-nya ketika sukun, ghainnya ketika sukun nanti akan mantul. Ghairil maghdubi. Nah, itu yang bikin mantul karena pengucapannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Ghairil maghdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim walad enggak waladdo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh diulang dari video dari awal tadi, bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Dengan video ini semoga sedikit banyak bisa membuat bacaan kita menjadi lebih baik dan
Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.